Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ruby Malik Fajar, Muhammad Firdaus, Ferry Koripanto Junior, Reza Ramdan Irawan, Akbar Ilham, dan Muhammad Adam. Sini kami akan membahas komputer generasi kelima. Adapun materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang dalam hal ini semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi seiring perkembangannya zaman. Semua orang kini dapat menikmati informasi di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja melalui berbagai media informatika. Saat ini manusia mempermudah pekerjaan dengan sebuah alat bernama komputer. Dahulu semua pekerjaan menggunakan tenaga manusia atau tenaga manual. Kini fungsi komputer hampir menggantikan seluruh jajaran pekerjaan manusia. Pengoperasian alat berat hingga hal-hal kecil seperti menghitung dilakukan juga oleh komputer. Sekarang hampir semua orang mengerti apa itu komputer. Komputer yang ada di masyarakat saat ini telah mengalami perkembangan seperti halnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan seiring berkembangnya zaman. Komputer berkembang semakin canggih dan semakin memudahkan pekerjaan manusia yang awalnya hanya bisa menghitung, sekarang bisa melakukan apa saja. Rumusan masalah perkembangan komputer generasi kelima. Ciri-ciri komputer generasi kelima, kelebihan dan kekurangan komputer generasi kelima. Tujuan menulis tentang komputer generasi kelima, menambah pengetahuan tentang komputer, mengetahui bentuk komputer generasi kelima, mengetahui kelebihan dan kekurangan komputer generasi kelima. Baik, untuk pembahasan komputer generasi kelima ini, yang pertama yaitu banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Newman. Yang kedua yaitu model non-Newman akan digantikan dengan sistem mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa adanya hambatan apapun, yang nantinya model non-Newman ini dapat mempercepat kecepatan informasi. Dan yang ketiga yaitu sebagai contoh, negara Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICAUT atau bisa disebut dengan Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek ini, komputer generasi kelima, akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Dan untuk yang terakhir yaitu yang keempat, pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, teknologi yang akan menggantikan chip yang mampu dan mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia, sehingga manusia dapat langsung bercakap atau berinteraksi dengan komputer itu sendiri. Serta adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut sebagai artificial intelligence. Selain itu juga berbasis grafik user interface, GUI, multimedia, dan multikomunikasi. Ciri-ciri komputer. Dan untuk ciri-ciri komputer generasi kelima ini, yang pertama menggunakan LSI atau Large Scale Integration.
yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Yang kedua, peningkatan kecepatan akses datanya juga tampil gambar yang berresolusi tinggi atau kualitas gambar semakin bagus dan berwarna serta multimedia. Yang ketiga, fungsi komputer menjadi lebih cerdas dan memiliki kemampuan yang semakin canggih. Dan yang keempat, fisiknya menjadi lebih kecil dan sederhana. Kelebihan komputer generasi kelima. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama lebih canggih. Jadi komputer generasi kelima ini tentu lebih canggih dibanding generasi sebelumnya. Contohnya dalam soal pemrograman, komputer generasi kelima lebih lengkap ketimbang generasi sebelumnya. Ia bisa melakukan apapun dalam satu waktu. Hal itu karena teknologi RAM komputer yang semakin besar kapasitasnya. Lebih praktis. Nah, komputer generasi kelima ini tentu lebih praktis dibanding sebelumnya. Ada yang berbentuk hanya seperti ballpoint yang sangat praktis dan bisa dibawa kemanapun tanpa merasa berat seperti layaknya kita membawa laptop. Lalu, kelebihan lainnya yaitu lebih cepat. Dalam komputer generasi kelima, pemrograman pasti akan menjadi perhatian penting. Karena ini sebuah langkah kembang dari generasi sebelumnya, maka kecepatan operasi untuk menggunakan manusia bekerja. Lalu lebih fungsional tentunya. Pada generasi kelima ini komputer dirancang menjadi lebih fungsional. Ia mampu mengerjakan apapun, bahkan rumus matematika pun ia bisa mengerjakannya. Kelebihan lainnya yaitu lebih murah. Nah, pasti tidak bisa dipungkiri, harga menjadi salah satu hal yang paling penting dalam pengembangan komputer. Karena sudah pasti ia akan dipasarkan ke seluruh dunia dan akan menjadi tidak efisien jika komputer generasi kelima ini memiliki harga yang fantastis. Nah, kalau tadi kelebihan, tentu dong ada kekurangannya. Nah, yang pertama kekurangan dari komputer generasi kelima ini yang pertama yaitu menghancurkan eksistensi manusia. Nah, hal ini tentu dibahas secara fundamental. Memang benar bahwa semua akan jauh lebih mudah di komputer generasi kelima. Karena komputer generasi kelima ini lebih mirip manusia karena kecerdasan buatan yang mereka miliki. Nah, mereka mampu mengobrol dengan manusia, mampu memutuskan sesuatu, ataupun memecahkan masalah yang manusia butuh waktu untuk melakukan itu, memiliki logika, dan lain sebagainya. Jika semua fungsi manusia digantikan oleh komputer generasi kelima, apa yang akan terjadi dengan manusia sendiri? Hal yang mengerikan terlintas dalam benak saya ketika membayangkan bahwa manusia tak lagi mau berpikir, menyerahkan semua pada kemampuan komputer generasi kelima dan otak manusia yang sebenarnya mampu jauh lebih canggih dari komputer generasi kelima menjadi otak yang sia-sia. Karena mau bagaimanapun ciptaan Tuhan itu tidak akan pernah bisa ditandingilah oleh ciptaan manusia itu sendiri. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh klien saya. Dari segi spesifikasi, komputer generasi kelima lebih ramping dan simpel dan tentunya lebih nyaman untuk digunakan dibanding komputer generasi sebelumnya. Untuk kesimpulan, kata komputer berasal dari bahasa Inggris atau to compute, yang berarti menghitung berdasarkan sifat yang dimiliki. Komputer didefinisikan sebagai alat elektronik yang bekerja sama dan terdiri dari ribuan komponen yang dapat menerima masukan berupa data pengolahan secara teliti berdasarkan instruksi yang diberikan padanya dan akhirnya menampilkan informasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai komputer generasi kelima telah selesai disampaikan oleh kelompok kami. Adapun kami memohon maaf sebesar-besarnya bila mana pembahasan ataupun materi yang disampaikan kurang atau salah. Juga jika ingin memberikan saran ataupun pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.